selamat malam yang leaders. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat ya di sana. Perkenalkan, saya Jihan dari Global Lead Action. Dan pada malam hari ini saya akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan dalam acara Gay atau episode kedua. Dan tema kita malam hari ini yaitu Build Your Own Brand. Nah, untuk pembicara kali ini yaitu adalah Kak Ika Wahyuni Rahmadani. Nah, Kak Ika ini keren banget loh. Saya bacakan track record dari pembicara kita malam ini ya. Pembicara kita yaitu bernama Kak Ika Wahyu Rahmadani. Kesibukannya saat ini yaitu bekerja di PT Semen Indonesia di bagian hubungan kelembagaan. Nah, Kak Ika ini sendiri lulus dari SMA Negeri 31 Jakarta dan kemudian melanjutkan S1 jurusan English Language Teaching di Universitas Negeri Jakarta 2014. Nah, adapun prestasi yang diraih dari Kak Ika yaitu dia pernah menjadi nona berbakat di Jakarta Kepulauan Seribu di tahun 2018, menjadi duta di UNJ 2016, Public Relation, Publication, dan Documentation di International Youth Forum, dan menjadi MC di berbagai event. Nah, keren banget kan Kak Ika ini? Nah, langsung aja yuk kita ajak bergabung Kak Ika pada live Instagram ini ya, karena kalian pasti udah gak sabar kan dengan pembicara kita malam ini. Oke, kita tunggu Kak Ikanya datang dulu ya. Halo Kak Ika. Halo, selamat malam. Ya, malam Kak Ika. Gimana nih kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Jihan kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Langsung aja kita mulai pembicaraan kita kali ini ya Kak. Oke, siap. Oke. Eh, nah, Kak Ika ini sekarang kesibukannya sedang bekerja di PT Semen Indonesia di bagian hubungan kelembagaan ya Kak? Iya, betul. Jadi kesibukanku sebagai salah satu karyawan di PT Semen Indonesia di unit hubungan kelembagaan atau institution relation dikenalnya. Gitu. Wah, keren banget ya Kak. Oke, Mm-mm. lah kalau semisal di masa pandemi seperti ini gimana tuh Kak? WFH atau gimana Kak? Iya, jadi gini Ji, perusahaanku itu Mm-mm. menerapkan mendukung pemerintah untuk memutus tali rantai COVID-19 ya. Di mana kita Mm-mm. menerapkan work from home, tapi itu tidak terlepas dari tanggung jawab kita sebagai karyawan di situ. Tapi tetap Ya, semua dijalankan, tanggung jawabnya tetap sama, cuma bedanya dalam menerapkan eksekusi proses bisnisnya aja yang beda. wah, keren banget. Oke, Gitu. kita langsung mulai aja nih pembahasan utama kita yaitu build your Mm-mm. own brand. Nah, mungkin dari teman-teman kita sendiri juga masih awam gitu tentang apa sih itu build your own brand. Mungkin dari Kak Ika sendiri bisa jelasin apa sih itu Mm-mm. build your own brand. Untuk Kak Ika, saya persilakan. Ya, terima kasih Jihan atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini akan aku usahakan ya untuk pemaparan materinya itu nggak lebih dari 20 menit karena beberapa apa ya? Beberapa research mengatakan kalau misalkan daya serap manusia itu ternyata optimalnya tuh hanya di 20 menit pertama. Jadi semoga ini nggak nyampe 20 menit gitu. Nah, jadi Siap-siap. kita berangkat dari tema kita hari ini yaitu build your own brand. Nah, brand yang dimaksud di sini itu, teman-teman, bukan brand yang ada di pasaran. Jadi, bukan produk retail ataupun grosir yang ada di pasaran. Jadi, brand di sini adalah brand yang melekat pada diri kita. Kayak gitu kan. Jadi, atau yang kita kenal sebagai apa ya, personal branding. Pasti beberapa dari kalian mengenal istilah personal branding. Dan di sini akan aku coba untuk pemahaman lebih untuk teman-teman di sini. Jadi personal branding itu sama dengan brand yang dimaksud di sini. Dan di sini kan ada kata-kata build your own brand. Build di sini adalah memang personal branding itu butuh banget untuk dibangun. Jadi gimana cara
ngebangunnya dan segala macam, nanti kita akan bahas ya. Terus pasti yang mendasari teman-teman di sini, kenapa sih perlu personal branding gitu? Ya kan, pasti pada nanya. Karena kita manusia itu pingin eksis. Eksis dalam artian gini, loh kak, aku kan nggak mau jadi selebgram, aku nggak mau jadi YouTuber, ataupun aku nggak mau jadi artis, jadi aku nggak butuhlah personal branding. Karena aku nggak mau eksis. Eksis di sini tuh bukan, maksudnya ke arahnya tuh bukan ke situ. Eksis di sini itu sesederhana kayak kalian tuh pingin diakui keberadaannya. Jadi eksis di sini tuh bukan yang punya pamor banyak, punya perhatian dari publik banyak, bukan. Di sini adalah yang dimaksud eksis itu adalah ingin diakui keberadaannya. Karena diakui keberadaannya itu ternyata termasuk apa ya? Fundamental juga aspek yang harus dipunyai manusia. Karena kenapa? Bukan hanya cuma sandang papan pangan aja, karena kalau misalkan kita semua terpenuhi kayak sandang papan pangannya, kalau misalkan kita nggak diakui ya buat apa kita hidup, ya nggak sih? Iya. Nah, jadi kayak kebutuhan batin gitu juga ya kak? Atau iya, karena psikologis, lebih ke psikologis ya. Karena kalau misalkan yang sandang papan pangan itu cuma kita hidup physically gitu, tapi nggak mentally, nggak hidup gitu. Nah, jadi intinya itu adalah kebutuhan untuk diakui keberadaannya. Nah, terus untuk diakui keberadaannya ini, kayak gimana sih? Untuk diakui keberadaannya ini ya kita butuh yang namanya personal branding. Jadi ini yang menjelaskan kenapa personal branding itu perlu. Nggak cuma yang selebgram aja yang butuh personal branding. Kita juga sebagai manusia mau diakui keberadaannya, kita butuh personal branding. Kayak gitu. Nah, terus ya, untuk personal branding ini tuh apa sih, gitu kan? Personal branding sendiri itu punya arti kemampuan membangun identitas, membangun image kita di hadapan orang lain, tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu namanya personal branding. Jadi kita mengharapkan sesuatu, orang itu nganggap kita jadi orang baik, itu juga yang diterima sama orang. Itu personal branding. Jadi apa? Kemampuan untuk membangun identitas di pikiran orang lain, tapi sesuai sama apa yang kita harapkan, gitu. Nah, menurut Kak Ika, kalau semisal personal branding sama pencitraan itu sama atau beda ya Kak? Personal branding sama pencitraan beda untuk konotasinya. Kalau misalkan personal branding ini kita hidup, kita butuh personal branding. Kita butuh yang namanya menempatkan diri, gitu. Menempatkan diri dimanapun, di situ tanah dipijak, situ langit dijunjung lah. Jadi kita nggak bisa tuh, misalkan kita terlalu idealis sama apa yang kita, mungkin kita misalkan kita punya ideologi nih, kita harus jadi orang yang kayak gini. Nah, tapi saat lingkungannya itu tidak mendukung, ya jangan jadi pribadi yang seperti itu. Kita tuh harus fleksibel juga, gitu. Jadi aku lanjut lagi ya. Jadi kan di sini untuk personal branding itu gimana sih cara kita ngetahuinnya? Kita tuh harus nanyain ke diri kita, kayak apa sih yang kita mau, gitu kan? Siapa sih diri kamu? Kayak apa yang kamu yakini, kayak yang paling mendasar tuh mau dikenal sebagai siapa, diri kita tuh mau dikenal sebagai siapa. Nah, jadi ini yang mendasari kalian untuk ngebangun personal branding kalian. Jadi misalnya, misal Jihan, aku pakai dulu nih, namanya Jihan pingin dikenal sebagai pribadi yang positif, bermanfaat bagi orang banyak melalui profesi yang Jihan tekuni sekarang. Nah, tapi nih kalau misalkan untuk membuat tadi yang dikenal sebagai pribadi positif dan segala macamnya, nah itu tuh butuh kiat-kiat khusus kan untuk mencapai hal tersebut. Ada kiat-kiatnya. Nah, di sini kita sebut aja itu sebagai desain. Desain itu di mana
ada visinya itu personal branding yang ingin kalian capai. Nah, ada misinya itu apa? Misinya ya kiat-kiat yang untuk mewujudkan visi itu terwujud. Kayak gitu. Terus antara visi sama misi itu harus inline. Jadi contohnya aja ya. Misalkan kayak tadi Jihan mau jadi dikenal sebagai pribadi yang positif. Ya berarti Jihan di sini harus menunjukkan sifat yang ramah, tamah, dan segala macamnya kan ke orang-orang supaya dinilai seperti demikian. Pokoknya ini antara visi yang kita bilang desain tadi, ini harus bersesuaian. Nah, terus misalkan contohnya nih, kayak sama lah. Misalkan kita mau pintar ya kita harus belajar. Karena itu kan nyambung kan ya. Terus kita misalkan berat badan kita berlebih nih. Kalau misalkan mau kurus gimana? Ya kita berolahraga, jaga makan, terus ya buka puasa secukupnya, itu sih penting. Karena siapa nih ngaku nih yang buka puasa nggak secukupnya. Nah gitu, maksudnya harus inline gitu antara visi dan misinya. Jadi di sini aku emphasize lagi, desain di sini terdiri dari 2 komposisi, yaitu visi dan misi. Visinya itu personal branding yang kalian pengen capai. Contohnya yang tadi kayak Jihan pengen dikenal sebagai pribadi yang positif. Nah, untuk misinya itu kiat-kiatnya untuk mencapai visi tersebut gitu. Nah, udah kayak gitu, intinya kita butuh desain lah di sini. Nah, itu balik lagi ke kalian mau dikenal sebagai pribadi yang seperti apa, atau pingin menyampaikan pesan seperti apa ke orang-orang di lingkungan kalian. Terus kalau udah punya desain ngapain Kak? Gitu kan. Kalau misalkan udah punya desain, udah punya visi misi yang bagus, ya udah kita tinggal mengaktualisasikan diri aja. Udah tahu nih arahnya mau kemana, terus udah tahu mau gimana ya kan. Udah tinggal mengaktualisasikan diri aja. Sesuai sama desain yang kalian buat. Di sini aku pause ya. Di sini aku pause mengaktualisasikan diri, proses mengaktualisasikan diri. Karena di sini adalah proses yang menarik. Menarik kenapa? Nanti aku jabarin. Jadi di sini tuh banyak unsur yang membuat si proses aktualisasi diri ini menjadi menarik. Karena di sini ada learning by doing juga di situ. It takes time, butuh waktu. Dan ketiga itu butuh meliputi orang lain juga di diri kita. Nah, udah kayak gitu, aku ngasih contoh diri aku aja lah, nggak jauh-jauh. Jadi flashback ya zaman aku masih kuliah dulu. Ada beberapa pembahasan yang aku ingat banget di mata kuliah, kalau nggak salah media discourse atau literary criticism. Aku ingatnya dosennya itu adalah dosen pembimbing aku, Mem Eva dulu. Nah, jadi dia di sini beliau mengatakan kalau misalkan hidup itu dipenuhi dengan simbol. Jadi hidup kita di dunia ini dipenuhi dengan simbol-simbol. Simbol sendiri itu apa sih Kak? Gitu kan. Jadi simbol itu sendiri mempunyai arti objek yang mewakili ide atau gagasan. Jadi simbol itu mewakili ide atau gagasan. Contohnya aja ya. Misal kalian lagi jalan. Nah, udah kayak gitu, ngelihat ada bangunan, di atasnya ada tanda salib. Berarti itu menandakan kalau misalkan apa, Ji? Kira-kira. Bangunannya itu... Kalau misalnya itu gereja gitu kan. Gereja, ya betul. Nah, iya. Terus kalau misalkan kita jalan lagi, terus kita ngelihat ada simbol bulan dan bintang. Berarti ya kan? masjid, berarti masjid, berarti Islam, dan beberapa substansinya lah. Udah kayak gitu, ternyata ya simbol itu bukan hanya yang dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi gerakan tubuh aku yang aku buat dari tadi ini juga merupakan simbol. Terus tulisan, kata, gerakan, gambar dan bentuk pasti udah termasuk lah ya. Itu tuh juga termasuk simbol, gestur tubuh. Bahkan bahasa yang aku gunain sekarang ini juga merupakan simbol. Kalau kata dosen aku kayak gitu. Nah, terus, dan kita ini sebenarnya juga termasuk simbol, percaya nggak sih? Kenapa? Karena
kita juga merupakan objek. Kita juga merupakan objek yang akan punyai gagasan. Gagasannya itu apa? Ya tergantung dari kalian maunya seperti apa. Gagasan apa yang kalian mau tampilkan di benak orang-orang di luar sana. Nah, ini balik lagi ke visi dan misi desain yang udah kalian buat kayak gitu. Jihan kayaknya koneksinya terganggu ya. Iya, sebentar, Lagi Kak. muter-muter gitu. Wait ya, Kak. Iya, ya nggak apa-apa. Jadi gitu. Oh ya udah balik lagi. Terakhir, kita merupakan simbol juga. Manusia itu merupakan simbol. Kita juga punya gagasan juga, punya ide juga yang mewakili diri kita karena kita sebagai objek di sini. Lagi ke visi desain yang kalian buat mau seperti apa. Tadi kan udah aku contohin tuh simbol bulan bintang, terus salib juga, yang mereka emang udah jelas gitu, merupakan bentuk dan gambar. Tapi sekarang kalau misalnya kita konversikan ke contoh sehari-hari, contoh lain adalah misalkan Jihan lagi nih. Jihan aku pinjem dulu ya. Jihan kalau di jalan nih, Jihan kalau misalkan lagi di jalan, terus sedang berkendara, terus melihat lampu lalu lintas. Terus lampu lalu lintasnya itu yang merah nyala. Jihan bakal berbuat apa? Berhenti dong di jalan. Berhenti kan yang pasti. Nah, aku pun bakalan melakukan hal yang sama kayak Jihan. Pasti teman-teman di sini juga setuju bakal berhenti di jalan. Nah, tapi kita tuh berhenti di jalan kenapa sih? Karena kita punya pemahaman yang sama terhadap lampu merah itu. Karena kita punya pemahaman gitu loh. Kita sepaham kalau misalkan lampu merah itu berhenti di luar dari itu merupakan lampu lalu lintas ya. Nah, jadi kan udah nih. Karena kita mempunyai pemahaman yang sama. Tapi nggak memungkinkan nggak kalau misalkan aku ngajak orang, dia entahlah dari dunia bagian sebelah mana ya kan. Nah, aku ajak, dia belum pernah ngelihat jalanan sebelumnya, terus dia berkendara, dia bakal berhenti apa enggak? Sepemahaman dia. Pasti dia nggak bakal tahu kan. Karena apa? Karena ada konteksnya juga. Contoh lain adalah misalkan budaya di Indonesia sama di India. Kalau Indonesia geleng-geleng berarti penolakan atau tidak. Nah, tapi kalau di India geleng-geleng berarti menandakan iya. Iya kan. Nah, betul. Nah, itu makanya diperluin ada cross cultural understanding, ada pelajaran yang kayak gitu kan. Gimana caranya kita beradaptasi, jangan sampai kita culture lag kalau misalkan di luar negeri. Nah, ini juga kan kita juga manusia itu punya pemahaman yang berbeda-beda atas simbol. Itu tergantung dari konteksnya. Dalam mengartikan objek tuh manusia pasti akan berbeda-beda. Nah, contoh lain ya, misalkan lagunya Marcel nih. Lagunya Marcel, Peri Cintaku. Pasti semuanya familiar sama liriknya yang Tuhan memang satu, kita yang berbeda. Ya kan? Di sini menunjukkan ya memang Tuhan itu satu. Kita aja yang beda, kita aja yang memaknai konsep ketuhanan itu yang berbeda. Ya makanya di Indonesia ada beragam agama. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Gitu. Jadi Tuhan memang satu, kitanya pemahaman yang beda-beda. Bahkan kayak di Al-Quran aja interpretasi itu bisa jadi banyak banget, ya kan? Udah kayak gitu. Sampai mana tadi tuh? Ya kita berbeda sama pemahamannya, konsep ketuhanan. Nah sama kayak manusia. Kita sebagai objek yang mewakili gagasan atau image di diri kita, tapi pandangan orang itu beragam banget, ya kan? Orang itu beragam banget gagasannya, sampai kadang
beberapa di antara mereka itu misinterpretasi. Nah, ini tuh yang aku bilang tadi, aku sempat pause di aktualisasi diri. Kenapa ini menarik? Karena di sini ada skill khusus yang memang bisa dibuat karena learning by doing itu, karena waktu juga dan segala macamnya. Jadi masuk ke pengalaman pribadi lagi ya. Sewaktu aku kuliah, dulu kan aku pingin nih dikenal sebagai orang yang pribadi positif, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Iya. Nah, di sini aku punya branding, aku punya visi, berarti kan aku punya kiat-kiatnya dong, kayak yang aku jelasin tadi. Nah, kiat-kiatnya aku harus gimana? Ya, aku sebisa mungkin aku menjadi pribadi yang sebaik mungkin, yang ramah, yang tamah. Ditambah lagi saat waktu dulu itu aku merupakan representasi mahasiswa saat itu. Jadi bukan mau nggak mau sih, karena emang ini dari hati aku. Harus menjadi pribadi yang hangat gitu kan, karena bagaimanapun kita adalah wajah pertama yang dilihat sama orang-orang lain, orang-orang luar pastinya. Bahkan di internal sendiri pun kita yang jadi wajahnya lah kayak gitu. Nah, tapi sebagian orang tuh gimana ya, Ci, menyalahartikan kepribadian aku ini. Misalkan karena aku terlalu hangat, aku terlalu terbuka, tapi mereka tuh bilang aku terlalu terbuka, konotasinya negatif gitu. Konotasi negatif di sini bukan aku buka-bukaan ya. Gimana? Jadi kayak ada miskonsepsi gitu ya, Kak, pemahaman Iya. yang salah. Iya, jadi misalkan nih kalau terlalu terbuka atau negatifnya yang murah lah gitu. Ya kan? Padahal kita hanya kita hanya menjalankan kiat-kiat kita aja. Kita mau jadi pribadi yang ramah gitu, nggak mau dianggap murah apalagi. Nah, udah kayak gitu emang sih cewek serba salah gitu. Kita diem dibilangnya sombong. Ya kan? Terus kalau misalkan kita ladenin, nanti kita dibilang murah gitu kan. Ini serba salah. Nah, inilah misinterpretasi yang aku bilang seninya itu. Padahal itu tuh bagian dari personal branding ya, Kak, yang iya, kita itu juga bagian butuh. personal dari branding. Nah, jadi itu kenapa di sini proses aktualisasi diri ini emang menarik banget. Karena di situ ya ada, aku bilang prosesnya ini sangat tricky lah. Karena di sini melibatkan orang, persepsi orang terhadap kita juga beda-beda kayak gimana. Nah, tapi percaya kalau misalkan keberagaman pendapat mereka terhadap aku itu, ini yang menjadikan pembelajaran bagi aku juga. Pembelajaran bagi aku, apakah desain yang aku buat ini udah sempurna atau belum gitu. Jadi kan tadi aku juga sempat bilang kalau aktualisasi itu learning by doing, nggak bisa instan. It takes time, butuh waktu, terus melibatkan orang lain juga. Nah, udah kayak gitu, mau sampai kapan sih Kak kita harus terus-terusan belajar dari persepsi-persepsi orang yang beragam itu? Ya sampai sempurna. Sampai sempurna, ya terus-terusan. Selama ada waktu untuk menyempurnakannya, ya kenapa enggak? Gitu. Jadi kita terus-terusan belajar gimana caranya desain yang kita buat ini terus-menerus enhance, terus level up gitu. Mau sampai kapan ya sepanjang hayat aja. Gitu. Berarti untuk personal branding ini sendiri juga nggak ada kayak limitan atau boundary dalam membuat personal branding ya, Kak? Enggak. Karena personal branding itu banyak faktornya juga. Ini ada faktor satu lagi yang mendukung. Jadi setelah pengalamanku yang tadi ya, beberapa kan salah mengartikan kepribadian aku nih, sikap aku. Tapi akhirnya aku cerita nih sama teman-teman aku ya kan, pastinya sama sahabat-sahabat aku lah. Gue tuh maksudnya nggak kayak gitu. Kenapa sih orang malah mengartikannya kayak gini gitu. Nah, mereka tuh kan merupakan ring satu buat aku kan. Mereka ngomong, gue tahu maksud lo bukan gitu, tapi lo mungkin terlalu ramah sampai akhirnya mereka salah menilai lo Kak gitu. Akhirnya itu benar-benar
benar-benar aku pikirin banget. Oke, berarti apa kiat-kiat yang gue selama ini lakuin berarti butuh dimodifikasi nih gitu. Oke. Jadi kita modifikasi lah sepanjang pengalaman-pengalaman yang kita dapat juga. Jadi kita merevisi, jadi aku jadi lebih berhati-hati melihat lawan bicara aku siapa, harus gimana. Nah, itu pembelajaran aku. Dan keberadaan orang-orang terdekat ini diperlukan dalam membentuk personal branding. Karena kenapa? Karena mereka itu merupakan ring satu kalian, jadi self-motivated kalian sendiri. Yang ngebuat personal branding itu jadi sempurna. Siapa aja sih ring satu itu yang aku maksud? Ya keluarga kalian, sahabat terdekat kalian, ya pacar kalian, iya nggak sih? Nah, jadi kan kita lagi bicara tentang untuk diakui keberadaannya sesuai sama personal branding yang kita pingin ini. Percuma kan kalau misalkan kita bagus di hadapan orang lain, tapi di ring satu kita sendiri kita jelek gitu. Jadi itu percuma aja. Jadi menurut aku adalah justru saat kalian merasa sudah menjadi pribadi yang baik, terus kalian udah melakukan kiat-kiat sesuai sama apa yang kalian konsepin, tapi beberapa orang tetap aja menganggap kalian tidak demikian. Ya kita punya tangan cuma 2 gitu, nggak mungkin kita tutup semua mulut orang, tapi kita nggak boleh juga nutup kuping terus-terusan. Itu berarti kalian nggak mau maju. Jadi nggak mungkin lah kalian tutup terus-terusan telinga kalian. Jadi intinya orang-orang ini adalah yang paling tahu kalian. Jadi ring satunya kalian itu ya adalah mereka-mereka ini. Gitu deh. Jadi menurutku ya udah sih sampai situ. Nanti ada lagi nggak? Oke, potong sebentar ya Kak. Jadi buat teman-teman juga nih yang lagi nonton live, buat kalian yang punya pertanyaan atau ada hal-hal yang pengen ditanyain sama Kak Ika nih tentang apa itu personal branding, bisa langsung aja tulis di komentar, nanti akan kita bantu jawab juga ya Kak. Ya. Siap. Sip. Oke. Nah, sambil nunggu pertanyaan, mungkin kita bacain komentar-komentar dulu ya Kak. Iya, ini akan Yang saya dari Algurion Limbong. Jadi kayak hak cipta gitu ya Kak, personal branding. Nah, itu gimana Kak? Hak cipta. Kalau dibilang hak cipta, iya. Tapi nggak secara legali ya. Maksudnya nggak secara legal. Karena personal branding di sini kan dibuat sama lah kayak perusahaan. Perusahaan kalau mau buat, misalnya dia mau buat pabrik, dia harus ada UPL RPL-nya, harus izin AMDAL-nya, IPAL-nya, dan segala macamnya. Siupnya gitu kan. Sama kayak personal branding. Nah, itu kenapa kita butuh desain. Karena salah satu yang menjawab personal branding ini, what is your uniqueness? Itu juga salah satu termasuk. Di samping dari mau dinilai seperti apa kalian, what is your uniqueness-nya itu juga termasuk. Bisa menjawab personal branding kalian tuh mau seperti apa. Gitu. Oke, selanjutnya nih Kak dari KKK Triple K IO. Kak, gimana sih mengatasi personal branding? Kita udah positif, orang tahu kita positif tapi kita tidak menarik lah, itu gimana Kak? Kita udah positif tapi tidak menarik. Maksudnya tidak menarik di sini gimana? Kalau misalkan menurutku ya, kalau menurutku sih tadi yang kayak aku udah jelasin, kita kan punya desain, kita punya visi, visinya itu personal branding yang kita mau tuju, punya kiat-kiatnya yaitu misinya. Nah, kalau misalkan orang berpendapat demikian, berarti kalian harus memodifikasi lagi nih visi misi kalian, menyempurnakan lah, nggak dirubah, menyempurnakan. Gimana caranya? Desain-desain ini kan personal branding itu balik lagi dari
awalnya itu adalah membangun identitas yang bersesuaian sama yang kita harapkan. Kalau misalkan kalian mengharapkannya menarik, ya berarti kalian harus menyempurnakan lagi desainnya, kayak gitu. Mungkin ada tips-tipsnya nggak Kak? Kayak misal gimana sih kita personal branding yang bikin kita tuh menarik, kan mungkin ada yang kita udah ngedesain personal branding kita untuk menjadi orang yang positif, yang baik, tapi itu kurang menarik seperti itu kan, mungkin ada gitu ya Kak? Ada. Jadi sekalian itu mencakup semua yang udah aku paparin tadi. Jadi personal branding di sini harus didukung sama visi dan misi yang kuat. Dan personal branding ini juga butuh passion. Apa sih Kak passion gitu kan? Pasti banyak banget, ini bahasannya pasti bakal lebih banyak lagi. Tapi di sini aku secara general aja. Jadi passion itu merupakan kegiatan yang kita ngerasa happy ngejalaninnya, kita tulus ngejalaninnya. Terus kayak waktu tuh cepat berlalu kalau kita jalanin. Dan itu tuh tulus datangnya dari hati. Bedain ya sama hobi, karena kan suka ketukar ya antara hobi sama personal branding. Passion. Nah, jadi passion ini juga ternyata dibutuhin dalam membuat personal branding yang kuat. Kalau hobi itu sebagai apa ya? Sebagai stress reliever. Kalau misalnya kita lagi bosan, kita lagi penat, atau lagi apa, ya kita bakal ngelakuin hobi itu. Tapi kalau misalkan passion, nah passion ini justru bikin kita stres, tapi stresnya beda. Stresnya ini sifatnya menantang dan sifatnya membangun. Jadi ketika kalian ada kerjaan, terus kalian nggak bisa ngerjainnya, terus kalian tuh jadi termotivasi gitu. Gimana caranya gue bisa ngekonkur nih aplikasi, gue nggak bisa nih, gimana caranya gue belajar ini. Jadi itu merupakan passion. Jadi kalau dibilang, Kak gimana sih cara nemuin passion gitu kan? Passion itu butuh waktu pencarian seumur hidup. Kenapa kayak gitu? Karena aku contoh lagi aja ya. Contoh lagi misalkan kayak Deddy Corbuzier aja deh. Kita dulu kenal dia sebagai apa sih? Kita dulu kenal dia mentalis kan, kayak pesulap lah, pokoknya ada segala macamnya lah. Nah tapi sekarang aku ngelihat dia malah jadi influencer, which is he's good at it gitu nggak sih? Dia cocok banget, dia mempunyai nilai-nilai yang bagus untuk disampaikan ke masyarakat. Padahal dulunya dia mentalis. Siapa tahu itu passion dia. Mungkin dulunya itu passion dia sebagai mentalis, sebagai magician. Tapi berjalannya waktu, shifting nih, dia banting setir ke influencer. Jadi yang namanya passion itu, apapun itu bisa jadi passion kalian. Nah, tapi itu tuh harus dicari seumur hidup. Pokoknya selama kalian, karena itu bakal bisa berubah-berubah gitu. Kalau misalkan kalian tahun ini bilang passion kalian ada di misalkan kedokteran, terus kalian mencoba nih gimana sih caranya jadi dokter, terus kalian sampein ujung-ujungnya apa? Kalian lebih menyukai gimana caranya menyampaikan penelitian kalian dibandingin apa yang kalian teliti. Jadi passion kalian tuh saat ngedeliver itu dibandingin saat kalian menjalani penelitian. Atau bisa disimpulin juga kayak learning by doing gitu ya Kak. Dari learning by doing itu sendiri nanti memunculkan sendiri gitu ya Kak, passionnya kita sendiri. Atau mungkin karena juga itu misalkan yang passionnya, mungkin juga tuh mungkin passionnya mereka yang dulu terus baru ke reveal sekarang gitu, kayak misalnya tadi Kak Deddy Corbuzier gitu, mungkin kan passionnya dia yang sebenarnya dia nggak tahu, tapi karena dia learning by doing jadi menemukan sesuatu yang baru gitu nggak sih Kak? Nah iya benar banget Jihan. Jadi kalau misalnya kita ngomong passion itu ada tenggat waktu, nggak ada. Karena passion itu kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin batas waktunya adalah sekarang.
Maksudnya sekarang untuk saat ini passion gue ini, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu sore, nggak tahu maghrib gitu. Jadi passion itu emang harus digali terus seumur hidup. Jadi kan aku sekalian nutup ya, sekalian end close. Jadi buat kalian ya enjoy aja the process, keep digging, ya keep your spirit high aja untuk mencapai personal branding yang kalian inginin. Gitu. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan nggak Kak, kalau kayak semisal personal branding itu kayak suatu mencari identitas diri kita sendiri dengan seperti apa yang kita inginkan dengan melakukan desain dari visi misi yang kita buat oleh diri kita sendiri gitu ya Kak? Benar. Jadi intinya personal branding ini nggak serta-merta bakalan langsung jadi sempurna. Kalian butuh orang lain yang mana tadi aku sebutin ring satu, kalian adalah orang yang paling yang paling tahu kalian dibandingin orang lain. Terus ada visi dan misi yang kuat yang harus mendukung kalian jadi personal brandingnya seperti apa. Sama passion tadi. Nah, passion itu pencarian seumur hidup ya. Jadi kayak tadi aku contohin di Kobuser itu nggak ada tenggat waktu. Atau bisa dibilang pendidikan sepanjang hayat gitu ya Kak? Pendidikan sepanjang hayat. Jadi kita harus ya belajar terus. Seru banget pembicaraan kita kali ini yang jarang orangnya mungkin tahu ya Kak, mungkin apa itu personal branding, pentingnya, mungkin orang kan nilai kayak personal branding itu ya sesuatu yang mungkin mereka kurang perhatikan, kurang mereka concern, tapi ternyata itu penting buat diri kita sendiri, buat proses kita jadi lebih baik gitu ya Kak. Iya, karena yang dianggap orang selama ini personal branding itu hanya untuk mereka yang mau eksis aja, dan konsep eksis di sini yang di bayangan mereka itu cuma jadi selebgram, youtuber yang dapat pamor banyak, padahal enggak, sebatas pengakuan keberadaan diri aja, merasa diakui di keberadaan lingkungan kita aja itu udah jadi personal branding. Karena untuk diakui kita butuh personal branding, jadi semua manusia butuh itu. Oke. Gitu. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita sama Kak Ika yang keren banget ilmunya dari Kak Ika. Ya, tepuk tangan dulu mungkin. Tepuk tangan dulu. Makasih juga nih buat Kak Ika udah mau nyempetin waktunya buat sharing ilmu ke kita dan menyempatkan waktu, ilmu, tenaga, semuanya deh pokoknya itu. Terima kasih sama Kak Ika juga. Terima kasih Kak Ika. Sama-sama Jihan. Semoga kita setelah corona ini bisa ketemu in person ya. Jadi diskusinya enak gitu. Oke. Nah nih, dan kita juga mau kasih tahu nih buat teman-teman dari yang Global Youth Action bahwa kita dari Global Youth Action juga mengadakan suatu event nih Kak yang menarik banget, namanya yaitu Lomba Puisi Nasional Kak, dengan tema yaitu Tanam Rindu. Menarik nggak itu Kak? Menarik. Jadi gimana maksudnya Ji? Jadi karena kita tuh sekarang lagi pandemi corona nih Kak, COVID-19, itu kan banyak yang mungkin kangen gitu sama keluarga, sahabat, temen gitu kan. Daripada cuma dipendem doang gitu, kangennya mending dijadiin puisi gitu. Jadi sebagai proses mengembangin skill, aktualisasi diri, juga dapat hadiah Kak sampai jutaan rupiah gitu Kak. Dapat hadiah juga ya, berarti ini harus disebar. Iya nih, betul. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar, apa sih itu Lomba Puisi Nasional? Nah ini nih, tuh hadiahnya nyampe 16 juta rupiah. Teman-teman bisa langsung aja daftar di websitenya Global Youth Action, yaitu www.global-youth-action. Nah ini, di sini. Dan untuk juara satunya sendiri itu ada 7 juta rupiah, juara duanya 3 juta rupiah, dan juara tiganya itu 1 juta rupiah. Dan untuk deadline pendaftarannya ini sampai 12 Juni 2020. Jadi buat teman-teman, ada biaya pendaftarannya enggak?
Ada Kak. Ada ya. Nah itu Ada, mungkin ada. cantumin tuh. Oke, untuk biaya pendaftaran sendiri itu karena kita ada paketnya, yaitu ada paket tanam, rindu Mm-mm. sama tanam rindu, dan kita bisa milih salah satu, mau paket tanam atau paket rindu atau paket tanam rindu. Itu yang membedakan hanya benefit apa aja sih yang kita pengen dapetin gitu Kak, karena ada perbedaan berdasarkan jenis benefitnya aja sih yang kita pengen dapatkan dan jumlah karya yang ingin didapatkan. So buat teman-teman yang daripada quarantine dirinya itu cuma rebahan aja, mending isi hari-hari kalian dengan kegiatan yang produktif sebagai Benar, mungkin setuju. itu juga upaya personal branding ya kak. Iya, benar. Benar, Menunjukkan benar. jati diri tuh. Itu salah satu apa ya? Salah satu toolsnya mungkin bisa Hmm. mengaktualisasikan diri dari situ. Nah itu dari Kak Ikanya sendiri nih ya yang ngomong bahwa itu merupakan suatu bentuk cara upaya dalam personal branding. Branding gitu. Oke, mungkin udah nggak ada Aku yang aku mau nutup juga sih sama, kan kita sedang mencapai penghujung puasa ya. Jadi untuk muslim ya, selamat eh, merayakan hari Idul Fitri, kembali ke Fitri, dan semoga tetap menjaga semangatnya di akhir-akhir masa puasa ini. Dan meskipun bakal berbeda banget Idul Fitri tahun ini, ya jadi tetap kita harus dukung pemerintah yang mana tetap di rumah aja, kita turunin ego kita dulu, cukup dari video call karena ada hikmahnya kok semua ini. Jadi kita bakal lebih bersyukur nantinya kalau misalkan diberi kesempatan, kalau misalnya kita bertemu langsung dengan keluarga, bisa sungkeman dan segala macamnya. Jadi stay healthy semuanya. nah itu Gitu. benar banget tuh. Ya. Makasih buat Kak Ika sekali lagi atas waktu, ilmu, dan tenaganya buat sharing Sama-sama. pengetahuan sama ilmu buat teman-teman dari Global Youth Action. Semoga juga kita bisa ketemu ya Kak di lain kesempatan, mungkin di real Amin. time ya Kak. Amin, Oke, amin, amin, amin. oke, oke. Oke. Jadi kita tutup pada pembicaraan kali ini. Saya Jihan, admin dari Global Youth Action, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin dari Kak Ika, ada lagi Kak yang ingin ditambahkan? Iya, saya juga mau menyampaikan permohonan maaf jika selama pemaparan tadi ada kesalahan kata ataupun menyinggung atau segala macamnya. Terima kasih semuanya atas waktunya. Oke, see you Kak Ika. Dadah. Yang nonton berapa? Batal nih, batal. Tapi jangan. Demi cepet banget ya nggak di stream. Saya jangan lihat batal loh, di screenshot dulu nggak? Akhirnya masih langsung ya video. Jeda berarti. Batal screenshot dulu. Nggak usah, langsung di share di GTV aja. Udah. Nanti kalau batal malah itu.